Mana wajahmu juga seram lagi. Tuh kan, apa Otan bilang? Kepalamu jadi benjol gitu kan? Kamu sih saking nafsunya malah tabrak-tabrak kaca. Otan bercanda, Den. Si ikan cantik ini tidak sedang serang Otan. Ia lagi beraksi di ajang kontes ikan. Kalian sudah kenal dengan ikan berkepala jenong ini. Yap, dia adalah si ikan lohan. Orang-orang menyukainya karena corak tubuhnya yang cantik dan tentu saja bentuk kepalanya yang unik. Ia juga dikenal dengan sebutan flower horn atau tanduk bunga. Tak salah sih diberikan nama demikian. Kepalanya yang memiliki jenong atau tanduk cukup cantik dengan balutan corak bunga dan warna kemerahan bercampur warna mutiara. Wow, apa yang barusan terjadi? Otan gak salah lihat kan? Si ikan lohan mampu melompat seperti itu. Om editor, coba kita putar ulang adegannya. Perhatikan deh. 1, 2, 3. Ia melompat dan ulat Hongkong yang menjadi umpan berhasil disambarnya. Cakep. Yang hebatnya lagi nih, ikan lohan tak perlu ancang-ancang terlalu jauh untuk dapat mengepakkan sirip dan melompat keluar air. Hanya dengan jarak ancang-ancang sedalam tinggi tubuhnya, ia mampu menghasilkan tenaga dorongan yang dahsyat. Amazing! Sirip dada, sirip punggung, sirip perut, dan sirip belakangnya yang cukup lebar mampu memberikan dorongan kuat. Si ikan lohan cilik ini mampu melompat hingga hampir setinggi badannya. Ukuran tinggi lompatnya kira-kira 4 hingga 5 cm. Ternyata kamu tak hanya cantik, Sob. Kamu juga memiliki kemampuan dan tenaga yang prima. Cakep. Ih, kemana wae? Maksudnya kemana aja sih ini Kanova? Dari tadi Otan tungguin. For your information nih teman, tren ikan lohan tidak pernah pudar loh. Bahkan ikan lohan menjadi salah satu ikan yang jadi primadona para penggemar ikan hias. Bahkan di masa pandemi tatanan kebiasaan baru seperti sekarang, beberapa ajang kontes ikan lohan tetap digelar. Tapi tentunya ajang ini diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dibuat pemerintah ya. Tuh, kalian lihat sendiri, cukup banyak penggemar lohan yang datang. Ya, pantas saja. Mereka memang cantik-cantik. Sebentar. Ada yang nanya nih, asal ikan cantik ini dari mana? Jadi begini ya teman, ikan ini bukanlah ikan yang ada secara alami. Ikan ini adalah ikan hibrida. Iya. Artinya, ikan ini ada karena hasil persilangan dua jenis ikan siklit. Bermula pada tahun 1993, beberapa penggemar ikan hias dari Malaysia dan Taiwan begitu menggandrungi ikan kaloi yang berkepala jenong dan bersirip panjang. Kemudian pada tahun 1994, beberapa jenis ikan siklit mata merah dan ikan siklit red devil didatangkan dari Amerika Tengah, serta ikan hibrida siklit blood parrot didatangkan dari Taiwan. Dari persilangan ikan-ikan inilah kemudian lahir jenis ikan flower horn atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan lohan. Ternyata kamu berasal dari ras campuran ya Sob. Kalau Otan sih sukanya es campur. Wush, wush, wush. Ini dia juga menjadikan ikan lohan disukai. Yap, kalian betul. Ikan ini sangat aktif bergerak.
kita bisa seolah-olah bermain dan berinteraksi dengan ikan ini. Tuh lihat, ikan ini cukup tanggap mengikuti arah tangan Canova. Ikan ini memang cukup giras dan ia punya sifat teritorial. Kalau ada ikan lain yang mendekat, akan dianggapnya sebagai ancaman dan ia akan menyerangnya. Nah, dengan adanya pergerakan tangan Canova seperti ini, pantas saja si lohan jadi aktif bergerak. Nah, keaktifan geraknya ini juga menjadi salah satu penilaian pada kontes. Semakin aktif, ia akan dapat memunculkan gerak cantik dan juga corak indahnya. Jangan heran teman, kalau beberapa fighter atau peserta lomba yang memancing si jenong ini untuk aktif bergerak. Hei, itu lihat! Ada induk ikan yang sedang bertelur. 1, 2, 3, 10, 100. Wah, banyak banget ya pokoknya. Sekali bertelur, induk ikan lohan bisa mengeluarkan hingga 3000 butir telur loh. Wah. Otan sih kebayang. Kalau menetas, pasti orang tua ikan lohan kesulitan memberi nama semua anaknya. Orang banyak banget. Seperti juga jenis ikan siklet lainnya, ikan lohan juga melakukan pembuahan telur di luar rahim. Tuh lihat, si jantan mulai menggesek-gesekkan telur yang dikeluarkan sang betina. Dengan cara seperti inilah bakalan telur ikan lohan dibuahi. Dalam waktu 2 hari, anakan ikan lohan yang imut-imut pun menetas. Itu dia mereka. Wah, kecil-kecil banget ya mereka. Wesh. Kecil-kecil gerakanmu cepat juga, sob. Kalau kondisi cuaca dan keadaan air cukup ideal, dari seluruh telur yang dikeluarkan induk, sekitar 80% telur ikan lohan yang akan menetas dan jadi anakan yang imut seperti ini. Rupanya kalian gak sabaran pengen makan ya? Sabar sob, sabar. Artemia atau kutu air makananmu cukup banyak disediakan kok. Ya namanya juga anak kecil. Maksud Otan ikan kecil. Makanan anak ikan lohan juga kecil. Ya seperti kutu air seperti ini. Walaupun makanannya kecil, tapi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dan protein anak-anak ikan ini. Ya ampun, bisa manja-manja gitu ya. Si ikan lohan nurut banget sama Kaponda, sampai bisa dielus-elus seperti ini. Ini dia si Samson, ikan lohan kesayangan Kaponda. Gimana nggak kesayangan? Ikan ini sudah beberapa kali memenangkan lomba kontes lohan. Oh iya teman, Kaponda ini bukan sekedar petani lohan ya. Ia mengembangbiakan lohan memang untuk tujuan kontes. Istilah kerennya sih fighter atau petarung. Wih, pantes aja ikan lohannya cihui-cihui semua. Kalau dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ikan lohan bisa menjadi dekat seperti ini dengan orang yang merawatnya. Bahkan, Kaponda juga biasa melakukan hand feeding atau memberikan makan langsung dari tangannya seperti ini. Kalajengking berbeda dengan binatang teritori lainnya yang dapat menandai wilayahnya sendiri. Jika ia pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan kosong, sudah pasti dapat ditempati oleh kalajengking lain. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Baru ditinggal sebentar saja sudah ada yang masuk. Aduh, sob, sepertinya kamu harus cari sarang yang baru deh. Loh,
sepertinya kamu membaca ada suatu pergerakan. Oh iya, teman-teman di rumah tahu kan, sensor tubuh kalajengking ada di bagian mana saja? Yap, dengan bulu pada bagian buntut dan capitnya, ia mampu membaca pergerakan sekitar. Tapi, ada bagian sensor lainnya yang jauh lebih peka lagi loh teman. Ada yang tahu? Iya, itu dia. Tepat di bagian bawah tubuh, kalajengking juga memiliki sensor. Sensor ini mampu membaca getaran dari pergerakan makhluk lainnya. Ia dapat membedakan apakah getaran semakin mendekat atau menjauh. Bahkan dapat mengetahui apakah getaran itu adalah mangsanya atau predator. Hayo, siapa sangka ia berani melawan si ular kobra? Kecil-kecil cabai rawit, nggak ada takut-takutnya. Padahal kobra memiliki bisa yang mematikan. Terlihat jelas dan terpampang nyata, ular kobra selalu berusaha menghindari pertikaian, meski kalajengking terus mengganggunya. Jangan heran teman, kalajengking memang bukan santapan nikmat buat si ular kobra. Karena tubuh kalajengking kan cukup keras, sangat sulit untuk melumpuhkannya. Ditambah lagi, kalajengking punya capit yang cukup kuat. Gak heran deh kalau ular kobra menghindarinya. Tuh kan, ular kobra tidak bisa lepas dari capitan si kalajengking. Haduh. Jangan-jangan kamu preman daerah sini ya? Habis semuanya disikat sih. Teman, kalian ada yang tahu nggak seberapa mematikan sih racun kalajengking hutan Asia ini? Apakah bisa membunuh manusia seperti bisa pada king cobra? Sini Otan kasih tahu ya. Faktanya, kadar racun pada sobat Otan yang satu ini sebenarnya rendah teman. Belum pernah ada kematian manusia yang disebabkan oleh jenis kalajengking ini. Bukti kalau si hitam ini racunnya rendah terletak pada capitnya. Capit ini ibarat lengan bagi si kalajengking. Seperti Otan bilang di awal, capit si Scorpio ini kan gede banget, jauh lebih besar dibanding ekornya. Nah, itu sebenarnya tanda kalau dia lebih sering menyerang menggunakan capitnya. Jika ekornya yang lebih besar, si invertebrata ini tak perlu lengan yang kuat untuk menyerang. Biar lebih gampang, Otan kasih perbandingan kalajengking Deathstalker ini misalnya. Dari namanya aja udah seram ya. Deathstalker kan artinya pengintai kematian. Tapi untungnya kalajengking berwarna kuning dan mematikan ini gak ada di Indonesia. Asalnya dari gurun Sahara di Afrika Utara teman. Dia juga banyak ditemukan di Timur Tengah. Ukurannya sih kecil, hanya sekitar 5 cm. Dan capitnya pun kecil. Tapi racunnya jangan ditanya. Satu kali sengatannya sudah cukup untuk membunuh manusia dewasa. Racun Deathstalker memang sangat mematikan karena bersifat neurotoksin atau menyerang sel saraf manusia. Otan punya rahasia nih mengenai Scorpio yang belum banyak orang ketahui. Kalian tahu nggak kalau kalajengking bisa menyala dalam gelap loh? Tuh lihat, keren banget kan? Kok bisa ya? Jadi, penyebab Scorpio bisa glow in the dark seperti ini adalah substansi pada eksoskeletonnya yang bereaksi pada sinar ultraviolet. Dan semakin hitam kalajengking tersebut, maka kian teranglah nyalanya dalam pendaran sinar ultra ungu ini teman. Ya ampun, dia lagi.
Kamu kok hobi banget berantem sih, Sob? Lawan si Scorpio kali ini adalah kumbang Capi, teman. Wow, si kalajengkingnya diangkat sama si kumbang Capit. Luar biasa. Kali ini sepertinya kalajengkingnya bertemu dengan lawan yang seimbang. Malah kayaknya kumbang Capitnya agak di atas angin. Soalnya ukuran dan kekuatan Capitnya tampak lebih besar dan bertenaga, teman. Wah, kalajengkingnya lagi-lagi diangkat sama si kumbang. Tenaga si kumbang ini memang luar biasa. Si Scorpio tampaknya mulai frustasi, teman. Senjata andalan si kalajengking yakni sengatnya untuk duel kali ini seperti sia-sia. Gimana enggak, lawang cangkang si kumbangnya keras begitu. Tuh lihat, percuma kan? Tapi sebagai penguasa wilayah ini, Scorpion King tak mau menyerah begitu saja. Duel yang benar-benar sengit pun terjadi. Tapi si kumbang sepertinya terlalu kuat bagi kalajengking ini. Untuk kesekian kalinya, Sobat Otan ini diangkat oleh kumbang perkasa ini, teman. Wow, keduanya sama-sama terpelanting jatuh ke bawah, teman. Sudah. Otan akhiri saja duel kali ini sebelum nanti jatuh korban jiwa. Masih ada lagi nih keunikan si kalajengking, teman. Ia mampu bertahan di dalam air loh. Oke, Otan buktikan ya. Kalajengking bernafas dengan paru-paru buku, organ pernafasan yang sangat mirip dengan insang. Bahkan di darat dengan metabolismenya yang lambat, membuatnya hanya butuh sekitar 10% oksigen dibanding serangga. Luar biasa. Tapi tetap saja ia tidak akan tahan menetap lama di air. Ia hanya mampu sekitar 10 menit saja. Yap, karena air bukan tempat tinggalnya.